jurusan Manajemen 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang bertema Creative Competitive Advantage atau keunggulan kompetisi bersaing. Keunggulan kompetisi bersaing adalah strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau industri yang digunakan untuk menguasai bangsa pasar dan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Karena strategi ini tidak mudah ditiru, di sini saya akan menyebutkan beberapa tujuan dari strategi kompetitif bersaing, yaitu membuat positioning yang baik. Positioning di sini artinya itu brand atau citra yang baik. Yang kedua, mempertahankan pelanggan setia. Yang ketiga, mendapatkan bangsa pasar baru. Yang keempat, dapat bekerja secara efektif. Dalam materi kali ini, saya akan membahas 3 poin penting, yaitu jenis-jenis persaingan, 5 keunggulan bersaing, dan yang terakhir yaitu strategi keunggulan bersaing. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan materi tentang yang pertama, yaitu jenis-jenis persaingan menurut substitusinya. Yang pertama yaitu persaingan merek. Persaingan merek adalah perusahaan dapat melihat perusahaan lain sebagai pesaing utamanya dengan produk yang sama dan dengan pelanggan yang sama. Yang kedua, persaingan industri. Persaingan industri yaitu perusahaan lebih luas lagi melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain sebagai pesaing dan memiliki produk dan jenis barang yang sama. Yang ketiga yaitu persaingan bentuk. Persaingan bentuk yaitu perusahaan dapat melihat perusahaan lain sebagai kompetitifnya dengan manfaat dan produk yang sama. Dan yang terakhir yaitu persaingan bentuk. Persaingan bentuk yaitu perusahaan dapat melihat perusahaan lain sebagai pesaingnya yang melihat dari segi konsumsi yang sama. Materi selanjutnya yaitu 5 kekuatan dalam persaingan. Yang pertama, pendatang baru. Yang kedua, pembeli. Yang ketiga, pemasok. Yang keempat, substitusi. Dan yang kelima, pesaing. Pembahasan pertama yaitu tentang pendatang baru. Dalam industri, hambatan pendatang baru adalah pesaing lama yang telah menjadi market leader, dan pesaing lama telah memonitoring pesaing baru agar tidak dapat berkembang. Di sini pesaing lama memanfaatkan kekurangan dari pesaing baru agar tidak dapat berkembang terus-menerus di industri tersebut. Di sini saya mengambil contoh pendatang baru yaitu dari PT Wings. PT Wings sendiri ini memproduksi deterjen pakaian yaitu Daya dan Soclean. Dan produk ini berkembang di pasaran dan dapat bersaing dengan produk dari Unilever yaitu Rinso. Dan pembahasan kedua kali ini yaitu pembeli. Pembeli akan selalu berusaha untuk mencari harga yang rendah dengan kualitas yang bagus. Di sini para industrial pintar-pintar untuk mencari bahan baku dengan harga yang murah dan memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi konsumen di pasaran. Saya mengambil contoh lagi di sini yaitu PT Wings. PT Wings mengeluarkan produk sampo yaitu Emeron dan Clear. Emeron dan Clear ini bersaing di pasaran dengan produk Unilever yaitu Sunsilk. Kenapa saya mengambil 2 contoh kasus ini, yaitu produk dari PT Wings sendiri itu harganya lebih murah daripada produk Unilever Sunsilk. Makanya mereka saling memiliki saling memiliki market sendiri di beberapa lokasi yang berbeda di Indonesia. Yang ketiga yaitu pemasok. Kekuatan dari pemasok itu sangat berpengaruh terhadap proses produksi sebuah industri. Kenapa? Jika pasokan bahan baku tidak sebanding dengan permintaan, maka di situ bisa adanya terjadi kenaikan bahan baku. Terlebih lagi jika lokasinya tidak mudah dijangkau, itu akan menjadi kenaikan bahan baku yang berlipat
dan tidak adanya stok untuk pengadaan bahan baku. Di sini PT Wings sendiri itu salah satu perusahaan yang memproduksi deterjen di Indonesia. Mereka tidak hanya memproduksi deterjen, tetapi mereka memproduksi bahan baku dari deterjen tersebut. Di sini perusahaan Unilever pun, yang perusahaan besar di Indonesia, dia memproduksi deterjen juga, tetapi dia tidak memproduksi bahan baku, sehingga PT Unilever ini membeli bahan baku deterjen dari PT Wings. 4. Yaitu substitusi. Substitusi merupakan ancaman besar bagi suatu produk, karena substitusi di sini yaitu merupakan produk alternatif dari sebuah produk yang ada. Substitusi dia memiliki harga yang jangkauannya cukup murah, dan saya ingin contoh kasus substitusi yaitu kita menggunakan si PT Wings. PT Wings ini memproduksi Soklin deterjen yang digunakan untuk mencuci baju secara manual, tetapi tidak hanya secara manual, yaitu dia bisa digunakan untuk mencuci baju menggunakan mesin cuci yaitu elektrik. Pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu persaingan. Banyak pesaing industri yang berada di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat persaingan yang ada di Indonesia pula. Para pesaing ini akan merebut market leader di pasaran-pasaran tertentu dan ingin sekali saling mendapatkan share market yang besar di Indonesia. Contohnya yang telah saya sebutkan tadi, yaitu antara dua perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Wings dan PT Unilever. Mereka saling bersaing dan saling terlihat persaingan di antara mereka, tetapi dua produk ini saling memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pembahasan terakhir dalam materi ini yaitu strategi keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing terbagi menjadi tiga jenis, yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership, yang kedua strategi pembeda produk atau diferensiasi, dan yang ketiga yaitu strategi fokus atau fokus. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership, menjual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Dengan demikian kita dapat menguasai bangsa pasar dan penjualan sepenuhnya mendepak keluar dari pasar. Dengan menggunakan strategi kepemimpinan tersebut, kita sepenuhnya dapat menguasai pasaran dan memperluas lagi jangkauan penjualan. Di sini bukan ciri-ciri dari cost leadership tersendiri, yaitu biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing, pangsa pasar yang lebih luas lagi, harga ekonomis. Contoh dari strategi biaya rendah ini yaitu saya mengambil contoh laptop Acer. Laptop Acer sudah memiliki merek yang sangat terkenal di Indonesia dan terkenal memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan merek-merek laptop lain di Indonesia. Yang kedua yaitu strategi pembeda produk atau diferensiasi. Strategi ini mendorong perusahaan untuk semakin maju, menciptakan keunggulan tersendiri dalam suatu produknya. Karena dalam persaingan pasaran yaitu ada produk-produk yang memiliki keunikan sendiri di setiap image brand. Contoh yaitu brand lotion Citra. Tadinya mereka hanya memproduksi satu jenis atau satu macam rasa, yaitu rasa bengkoang, tetapi sekarang lebih maju lagi, mereka mengeluarkan beberapa varian-varian yang sudah beredar di pasaran. Dan yang terakhir yaitu strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang memiliki lingkup sempit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.